apa sih kapasitas kita untuk mencapai hal yang kita inginkan dan apa kelebihan kita gitu. Kita harus sabar juga untuk Oke. menempuh apa yang ingin kita cari gitu. Kita harus tahu kapasitas kita sampai di mana dan kita harus memaklumi kalau misalnya ya kita sudah sampai di sini dan kita sudah berusaha gitu. Apapun hasilnya yang terjadi itu kita sudah berusaha. Mau tanya orang awak, disiko tampeknyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak sadonyo basu balik kita di acara kesayangan kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak, disiko tampeknyo. Masih bersama Bodes Bisugari selama 1 jam ke depan akan menemani waktu istirahat dan sanak sadonyo. Nah, seperti biasa, setiap Senin dan Selasa kita mendatangkan tokoh-tokoh inspiratif dari ranah Minang. Dan kali kita kedatangan seorang wanita cantik. Wah, kita perkenalkan saja Uni Prila Dwisa Sondria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kok kayaknya kawan-kawan di rumah semangat sebenarnya kok. Kru-kru di TV di TVRI pun senang semangat gini kok karena kedatangan seorang wanita cantik, seorang putri kampus Sumatera Barat favorit 2023. Betul ya? Ya betul Bang. Oke. Kalau salah kok dikoreksi sana wah. Laki-laki tempatnya salah. Betul. Oke. Prila Dwisa Sondria panggilannya apa? Panggilannya Prila. Prila. Ya. Oke, Prila mengikuti Putri Kampus Sumatera Barat favorit. Apa tuh? Putri Kampus. Baru sekali kok ada soalnya. Maaf kurang update. Bisa dijelaskan. Jadi Putra dan Putri Kampus Sumatera Barat itu merupakan ajang yang di bawah dari Yayasan Putra Putri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Ini tujuannya untuk mencari putra dan putri kampus terbaik di setiap kampusnya untuk sebagai delegasi. Oke. Berarti perwakilan dari kampus-kampus ini khusus di Sumatera Barat. Khusus untuk Sumatera Barat. Oke. Ini bisa bahasa Minang. Kok kayaknya kok ada beda logatnya kok. Iya, ngerti aja. Oh, ngerti bahasa Minang. Iya. Tapi mengucapkan nggak bisa. Kurang. Susah. Wah, berarti bahasa Indonesia aja kita ya. Boleh. Oh, ya, kayak kalau bahasa Indonesia ini kaji menurun sama saya. Seperti air mengalir aja. Tapi mengerti kan kalau bahasa Indonesia kayak gini ngerti kan ya? Ngerti ya. Ya kalau emang nggak patah-patah sedikit ini nanti diurut aja nanti. Nah, Putri Kampus tadi berarti perwakilan dari masing-masing kampus, putra-putri yang terbaiknya gitu ya. Putra-putri terbaik ini maksudnya di gimana nih? IPK-nya tinggi kah? Atau dia berdebat atau gimana itu? Kalau seorang putra dan putri kampus itu tidak harus yang IP-nya 4 atau gimana, karena kita juga mementingkan brand beauty dan juga behaviornya. Tidak hanya harus cerdas, tidak harus pintar, tapi kita juga harus sopan, harus punya etika yang baik. Kemudian juga bisa mengekspor apa yang kita punya untuk agar bisa berguna bagi masyarakat gitu. Oke. 3B ya. Iya. Brain ya, otak ya. Brand, beauty, and behavior. 3B. Ini yang dibutuhkan oleh si putra dan si putri tadi ya. Yang pertama cerdas ya. Brand buta brand. Yang kedua beauty. Beauty ini tidak cuma cantik artinya ya, keindahan ya. Untuk cowok pun bisa beauty itu. Nah, beauty dan behavior. Behavior ini maksudnya kesehariannya, perilakunya ya. Iya. Perilakunya bagus, baik di luar maupun di dalam kegiatan ya. Yang penting bisa membawa nama baik dari kampus masing-masing gitu ya. Oh, ini Putri Kampus Sumatera Barat ini kapan diadakan? Diadakannya Grand Final itu 16 Desember 2023 di Aksana Hotel. Oh, Desember kemarin? Iya, Desember kemarin. Oh, masih hangat-hangat berarti ini ya? Iya. Baru Februari, awal Februari, berarti baru dilantik ya? Iya, baru dilantik saja. Apa sih bahasanya? Baru dinobatkan sebagai. Oh, dinobatkan. Pakai itu pula tuh apa namanya tuh crown apa mahkota. Ya, pakai itu juga.
ada yang kalau pemenangnya nanti dapat crown sebagai penghargaan. Oke. Berarti kalau yang Prila yang favorit. Iya. Oh, dia ada juga juara 1, juara 2 ya tuh. Ada runner up 1, runner up 2 sampai 5. Oke. Juara 1, juara 2, juara 3. Iya. Terus ada runner up 1 sampai 5. Runner up 1 juara winner, runner up 1 sampai 5. Oh iya lupa saya. Runner up 1 itu artinya juara 2-nya mana ya? Iya, juara 2. Sampai runner up 5. Habis itu favorit. Habis itu ada, kalau favorit itu atribut. Oh, Ada intelijensia, ada favorit, ada berbakat. Oh, istilahnya Ada best atribut. advokasi, iya atribut. Oke, berarti bukan yang juara 1, juara 2 kayak gitu ya. Tapi Bukan. ada istilahnya terpisah pula ya. Iya. Juaranya berarti yang Prila yang favorit. Iya, kemarin masuk top Oke. 12. Oh, masuk top Dapat 12. favorit. Dapat favorit. Itu favorit itu kategorinya apa itu? Haha, maaf bahasa Indonesia pandang. Kategorinya. Maksudnya kenapa bisa dinobatkan sebagai favorit? Apa kelebihan dari peserta lain gitu? Favorit itu dia voting tertinggi, polling tertinggi yang didapatkan dari harus mencari voting itu dari teman, keluarga gitu. Oh, di sosial media. Bukan. Polling. Jadi Ada polling. satu vote itu ada poinnya gitu. Oh. Ya, tapi kalau sosial media beda lagi atributnya. Oh, beda lagi kalau sosial Iya. media apa lagi? Kalau sosial media itu melalui likes Instagram, YouTube. Oh, berarti kayak dinobatkan sebagai favorit sosial media. Bukan ya? Kalau sosial media itu melalui likes sosial media. Kalau favorit itu melalui polling. Jadi nanti nge-DM adminnya, saya mau vote Oh, finalis ini gitu. Iya. Oh, oke, keren. Berarti banyak nama vote Prila Mah ya. Berarti dapet favorit. Oke. Nah, kalau Prila sendiri perwakilan dari kampus mana? Saya dari UNAN. Dari UNAN. Iya. Oh, Universitas Andalas. Wah, alma mater apa aja. Selama mater, Pak. Apa jurusan? Jurusan pendidikan dokter. Pendidikan dokter. Iya. Wah. Sakit sama. Iko kru-kru TVRI mendadak sakit saudara bisa di UB. Itu pendidikan kedokteran ya. Iya, Pendidikan kedokteran. itu BP bara. BP 2020. BP 2020. Oh, berarti kok baru tahun 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 ya. keempat. Tahun Iya. keempat lah mulai apa? Selain koas apa? Belum. Bukan. Lagi skripsi sekarang. Oh, lagi skripsi. Iya. Kalau koas itu apa sih? Kalau koas itu setelah sarjana kedokteran baru bisa koas itu. Oh, kayak semacam ambil profesi gitu ya? Iya, profesi. Oh, baru bisa jadi dokter. Iya. Oh, oke. Kalau tipe di yang lainnya kayak sertifikasi gitu ya. Kayak kalau di Serang kan guru juga pakai kayak gitu gini. Iya. Dulu kalau Nio walaupun SPD-nya harus pembiak GR gitu. Berarti kalau di kedokteran tuh koas istilahnya ya. Iya. Koas. Berarti kini sedang nyusun skripsi. Iya. Oke, semoga lancar. Amin. Oke, untuk ajang pemilihan yaitu Putri Kampus Sumatera Barat favorit ini, Prila kan perwakilan dari kampus UNAN. Iya. Oke, berarti sebelumnya ada dulu ajangnya di kampus UNAN. Sebelumnya tidak ada karena ini tidak dinaungi oleh organisasi Universitas. yang ada di kampus kan. Jadi langsung mendaftar ke Putra-Putri Kampus Sumatera Barat. Ke panitianya gitu. Oh, berarti Nanti bukan seleksinya perwakilan di sana. kampus. Tapi masing-masing dari kampus nanti ada pengiriman gitu. Oh, gitu. Tapi tidak dinaungi oleh Ya tidak dinaungi oleh kampus. kampus. Oh, gitu. Berarti tapi tetap membawa nama kampus ya. Iya, Oh. ada juga yang dari perwakilan Universitas Andalas, tidak hanya saya karena tidak dinaungi gitu. Oh, bawa berarti ambil jalur independen Mah ya. Iya. Oh, Daftar siap, sendiri. siap. Ambil sendiri. Oke, kenapa seorang Prila ikut ajang ini? Apa yang melandasi? Jadi kalau Prila itu seharian itu kuliah dan sibuk dengan rutinitas kuliahnya kan. Cuman suatu satu terpikir gitu, kenapa cuman begini-begini aja gitu. Prila ingin mengeksplor kemampuan Prila, kemudian juga saya juga ingin
berguna lah bagi orang lain gitu, dengan cara mengabdi. Bagaimana caranya, karena nanti kalau misalnya sudah dilantik jadi putra putri kampus Sumatera Barat, tidak hanya label gitu, nanti kita akan melakukan beberapa hal yang berguna bagi orang Sumatera Barat gitu. Oke, tapi kan dengan menjadi dokter sudah berguna bagi banyak orang gitu. Tapi kalau menjadi dokter oke, tapi kita kan kurang dekat ke orang-orangnya. Oh, lebih Iya. ke masyarakat secara umum Iya. ya, bukan hanya orang-orang yang sakit saja ya. Oke, keren. Apakah sebelum ikut ajang ko, Prila sudah ikut ajang-ajang yang lain atau emang dari kecil sudah ikut yang pageant-pageant kayak gitu? Oh, belum ada. Oh, belum ada. Ini baru pertama kali, pengalaman pertama. Pengalaman pertama langsung dapet favorit. Wah, hebat ya. Kalau untuk cowok ada juga ya, putra ya? Ada Oh, ada. pasangan sasnya. Kalau putra putri kampus tuh ada batasan umur. Batasan umur itu dari semesternya, semester mahasiswa aktif semester 1 sampai semester 8. Oh, mahasiswa aktif semester 1 sampai semester 8. Tapi boleh ada mahasiswa S2? Nggak boleh ya? Cuma S1 Belum ya? ada. Ya, S1. Koyo wak, rencana biasa S2 kan biar bisa ikut. Berarti hanya mahasiswa S1. Iya. Oke. Yang masih aktif sebagai mahasiswa ya. Oke. Tapi kalaupun untuk S2 nggak bisa, atau apalagi S3 nggak bisa. Nah, walaupun yang mahasiswa ya. Iya. Oke. Rencana wak ikut ya. Umur adalah lewat. Kini berapa Prila? Umur saya sekarang 22. 22, oh sangat muda sekali. Lah bisa berprestasi di ajang Putri Kampus Sumatera Barat, berarti sudah bisa di tingkat provinsi. Wah, keren. Nah, kalau untuk ajang Putri Kampusku sendiri, syarat-syaratnya apa sih? Mau tahu ada kawan-kawan di rumah pengen ikut ajang yang sama, mungkin di tahunku di akhir tahun segala macamnya. Apa syarat-syaratnya? Kalau syaratnya itu mahasiswa-mahasiswi aktif semester 1 sampai semester 8. Oke. Kemudian melengkapi portofolio, melengkapi hal-hal apa saja yang perlu dimasukkan gitu. Oke, File-filenya. tinggi badan perlu. Tinggi badan tidak ada. Oh, tidak. Tidak ada. Berat Tidak ada badan syarat juga tinggi enggak? badan, berat badan tidak ada. Oh, oke. Coba aja ajang koko dulu ya, di zaman-zaman awak kuliah. Kan tinggi awak yang semeter kotor kan bisa aja ikut. Oke, kini tim TVRI lah merangkum beberapa cuplikan video dari Prila. Kita putar berikut ini. Saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prila Dwisya Sandria, biasa dipanggil Prila. Saya berasal dari Universitas Andalas jurusan kedokteran. Keunggulan Fakultas Kedokteran yaitu kami belajar dengan sistem PBL atau Problem Based Learning. Ini merupakan model pembelajaran berbasis masalah. Hal ini berkaitan dengan alam takabang jadi guru, di mana kami belajar dari alam sekitar untuk mendapatkan ilmu serta pemecahan masalah yang berasal dari alam kita sendiri. Tapi ini bertolak belakang dengan generasi muda zaman sekarang, di mana kebanyakan teman-teman sebagai saya tidak terlalu peduli dengan alam, padahal alam menjadi sumber pembelajaran kita. Motivasi saya mengikuti ajang Putra-Putri Kampus Sumbar yaitu sebagai agent of change untuk merubah pandangan pemuda-pemudi agar lebih peduli terhadap sekitar dan sesama. Saya akan menyuarakan pesan positif kepada pemuda-pemudi Sumbar agar dapat menghidupkan kembali semangat generasi muda. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Nah, itu tadi cuplikan video dari Prila. Ternyata itu kegiatannya di kampus Unan ya. Seorang mahasiswi di kampus Unan, mahasiswi kedokteran, mengikuti ajang Putri Kampus Sumatera Barat untuk mengeksplor diri lebih jauh lagi gitu ya. Iya. Berarti waktu kete pernah nggak kepikiran, oh nanti kalau sudah besar saya mau ikut ajang ini, atau melihat di TV, wah ada apa namanya, catwalk, pengen ikut juga lah gitu. Dulu waktu kecil itu sempet suka nonton TV kan, jadi suka ngeliat acara Putri Indonesia gitu, terus terinspirasi gitu, bagaimana ya kalau misalnya saya ada di posisi itu gitu. Kemudian akhirnya teringat juga kan pas ngeliat brosur pendaftaran itu kan, jadi kayak
apa nggak ada salahnya untuk mencoba gitu. Oh, oke. Iya. Oh, berarti waktu kecil juga pernah nonton di TV ada Iya. ajang-ajang Putri Pernah. Indonesia. Iya. Jadi kepikiran suatu saat pengen ikut itu gitu ya. Akhirnya pas kuliah ada lihat brosur tentang pemilihan Putri Kampus. Iya, ada iklannya. Ada iklannya Oko Ads mah ya di Instagram. Iklan di Instagram. Iklan Instagram. Kenapa percaya aja gitu? Kan biasanya kan bisa banyak penipuan-penipuan kan. Soalnya udah nge-search akunnya juga gitu. Soalnya sudah pernah ada pemilihan sebelumnya tahun 2016 terakhir. Oh, terakhir 2016. Iya. Sekarang 2023 berarti sudah lama tidak diadakan. Iya, sudah vakum gitu. Oke, sudah lama vakum. Ternyata sekarang diadakan lagi di tahun 2023 kemarin. Oke, sekarang sudah berarti sudah 2016 ya. Berarti 7 tahun vakum ya. 7 tahun vakum dan Prila ikut di situ dan langsung dapat favorit. Wah, itu berapa peserta? Kemarin itu pas awal masuk tuh kalau nggak salah ada 50-an, sekarang finalis itu ada 40 sekian. Oke, ada 50-an peserta. Iya. 50-an peserta, terus Kalau awal masuk pesertanya dari pendaftaran tuh 200 sekian, yang lolos ada 52, kemudian yang lanjut lagi itu ada 40 sekian. oke. Iya. Berarti aslinya 200 orang yang ikut. Oh, banyak ya, 200 orang ikut. Isi formulirnya. Isi formulirnya. Ternyata yang lolos verifikasi dan segala macam data segala macamnya lolos 50. Habis itu lanjut ke 40. Finalis 40. Oh, finalisnya 40 orang. Oke. Terus yang 12 besar tadi? 12 besar Itu juaranya. itu 24 pasang. Oh, 24. Oh, pakai pasang. Iya, ada pasang. Oh, iya, berarti ada putranya juga ya. Putra putri. Oke. Itu putra-putri itu di mix kah? Maksudnya yang Prila kan putri perwakilan dari Universitas Andalas. Apakah yang laki-lakinya juga harus dari Universitas Andalas? Tidak harus, soalnya itu pendaftarannya masing-masing aja gitu. Oh, berarti tidak harus. Berarti bisa jadi Prila dari UNAN, yang satu lagi dari UNP kayak gitu ya. Bisa. Tapi dipasangkan. Bisa. Emang dipasangkan gitu. Iya. Oh, itu berarti si dewan juri atau tim penitianya menseleksi dan mencocok-cocokkan ini. Prila cocoknya dengan ini atau gimana sih? Sebenarnya nggak harus dipasang-pasangin juga, cuman pas grand final itu kan ada pasangan berdua-berdua gitu pas acara grand final masuk panggungnya gitu kan. Nggak ada kriterianya harus dipasangin gitu. Oh, nggak ada kriteria Iya. harus dipasangkan. Tapi panitia aja mencomot-comot, oh ini sama ini jalan gitu. Iya. Oh, gitu. Tapi harus bisa capek mau ikut chemistry-nya menyatu gitu ya. Itu emang catwalk berdua atau gimana? Atau pisah-pisah? Itu kalau awalnya itu ada opening dance-nya, jadi itu dua pasang, cuman kan yang perempuan lebih banyak gitu, jadi ada yang bertiga gitu. Oh, oke. Berarti karena perempuan lebih banyak, bisa jadi ada yang nggak dapat pasangan Iya, atau jadi- satu cowok tuh 2 ceweknya. Oh, oke. Oh, berarti bukan yang harus berpasang-pasangan sebenarnya. Nah, Iya, nggak wajib. ajang Iko pun penghargaannya pun terpisah sebenarnya. Putra-putra aja, putri-putri aja gitu ya. Tapi sepasang winner, sepasang favorit gitu. Oh, Kayak saya ada oke. pasangan favoritnya juga. Oh gitu, Iya. siap. Wah, seru juga. Iko di mana ada kan? Kemarin di Aksana Hotel Grand Finalnya. Oh, grand final di Aksana Hotel. Tapi untuk penyeleksian segala macamnya ada bootcamp apa sih gitu ya? Karantina gitu ya? Enggak. Karantina di Pondok Pinang Homestay. Oke. Tunggu dulu. Kan awal 200 orang. Habis itu jadi 50. Iya. 50 akhirnya masuk 40 orang. Yang 40 orang itu di apa sih kegiatannya sampai inyo di ajang terakhir di grand final. Jadi itu ada prakarantina, kemudian ada karantina. Untuk prakarantina kami diberikan banyak materi gitu. Jadi itu lewat Google Meet, lewat Zoom gitu. Oh, berarti via online ya? Iya, via online. Biasanya kalau boleh tahu pas di Google Meet itu apa sih kriteria-kriteria maksudnya supaya bisa ikut untuk lanjut ke babak selanjutnya gitu? Apakah ada tes
kepribadian, tes IQ, tes apa namanya kayak tes awak supaya speakingnya atau behaviornya ada kayak gitu enggak? Itu diberikan materi-materi aja selama prakarantina. Selama prakarantina itu sudah menjadi finalis. Oh, Udah jadi finalis. Oke. Jadi- Selama prakarantina itu sebenarnya lah finalis ya. Ya, seleksi berkas, kemudian seleksi wawancara. Oke. Habis itu baru prakarantina, habis itu karantina. Oke, kalau di karantina berapa hari? Di karantina 3 hari. 3 hari. Iya, Karantina tuh di mana kan? di Pondok Minang. Di Pondok Minang. Oke. Di situ selama karantina biasanya mangga-mangga saja. Kegiatannya biar teman-teman di rumah mah tahu pengen ikut ajang itu, jadi bisa mempersiapkan dari kini gitu. Kalau kegiatannya itu ada pelatihan debat. Jadi nanti dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian ada mosinya juga, jadi kemudian kita berdebat gitu. Oh, oke. Iya. Berarti banyak hal juga ya. Diaduin untuk debat gitu. Iya. Oke, itu apa leh? Catwalk enggak? Itu ada juga pelatihan buat acara grand finalnya, Oke, pelatihan untuk acara grand final semacam koreografinya. Oh, pakai koreo gitu. Iya. Ada penampilan bakat juga enggak? Penampilan bakat juga ada. Pas selama karantina ada penampilan bakat. Oke, kalau Prila sendiri apa penampilannya? Saya kemarin menampilkan tari kreasi. Tari kreasi. Iya. Oh, tari Minang. Tari kipas. Ya, tapi Minang juga gitu. Oke, tari kipas tapi sudah dikreasikan. Iya, tari kreasi. Oh, berarti sudah punya bakat tari dari awal dong? Sebenarnya saya terakhir latihan tari itu pas masih kecil, cuman sekarang mencoba buat berlatih lagi gitu. Coba buat berlatih lagi, Iya. latihan sendiri atau gimana? Latihan private. Private. Iya, Oh, ada private tari. ada latihan. Apa sih private tari itu kayak apa? Jadi itu Sanggar? Ya di sanggar, cuman Oke. kita aja yang coba latihan gitu. Berarti ada seorang apa itu mentor ya? Apa? Iya, ada Ada gurunya. trainer, ada gurunya didampingi untuk menari. Iya. Itu berapa lama sih? Waktu itu saya 2 bulan 2 bulan. Iya. Itu tiap hari per minggunya. per minggu. Iya. Oh, oke, 1 kali seminggu gitu ya. Oke, itu tari-tarinya tari-tari tradisional kah, modern dance kah, atau sampai ke hip hop apa itu yang? Enggak. Tari tergantung orangnya mau latihan apa. Oh gitu. Kalau dari Prila sendiri pilih apa? Tari tradisional. Tari Saya pilih tradisional. kreasi. Oke. Kenapa pilih tari itu? Karena lebih apa ya? Mempertahankan budaya gitu. Karena putra-putri Oke. kampus Sumbar juga harus melestarikan budaya. Oke, keren. Karena gini, biasanya kan ada beberapa orang di daerah yang malah nggak suka dengan budayanya sendiri. Ya, kebanyakan kita nggak menjudge semuanya, tapi kebanyakan anak muda sekarang lebih suka apa yang tidak ada pada daerahnya. Misalnya dia orang Minang, tapi lebih suka yang ke barat-baratan, atau malah suka lagu koplo, lebih suka ya gitu. Tapi dengan budaya sendiri, apa tuh lagu Minang norak, apa musik Minang itu norak mah. Penonton selalu sama digalak-galak nih kawan-kawan kan. Tapi ada seorang anak Minang yang mencintai budaya sendiri dan mau mengeksplor dan mau belajar tentang itu keren. Oke, itu masih latihan kini, maksudnya masih private. Sekarang udah jarang. Udah jarang. Oh, tapi masih terikat itu lah ya. Masih. Oke, masih. Nah, di situ di mana sih? Private-nya? Di Padang. Di Padang, Iya. masih di Padang. Oke. Nah, itu tuh kalau misalnya yang private tadi itu seorang ibana surang saya sendiri aja, atau ada misalnya kan ada yang private tuh walaupun biasanya mindset orang itu sendiri-sendiri, tapi ada juga yang kelas terbatas kayak 3 orang 5 orang gitu. Yang Prila sendiri aja. Iya, itu sendiri. Oke, sendiri. Nah, terus yang untuk si kegiatan ini penunjang untuk acara Putri ini. Iya, Yang salah satu tarinya ini. penunjang. Oke, salah satu penunjang untuk kegiatan ajang Putri Kampus ini. Prila
latihan nari biar bisa setidaknya bisa ikut grand final gitu ya. Oke, siap. Nah, di masa karantina itu kan 3 hari. 3 hari. Kalau misalnya teman-teman yang lain di karantina itu juga diseleksi. Bukan, kalau sudah ikut karantina berarti sudah finalis. Jadi setelah wawancara itu ada pengumuman. Nanti kalau sudah setuju gitu dengan persyaratannya, kita lapor ke panitia. Itu ada syarat-syarat lagi yang harus dipenuhi, langsung bisa ikut karantina gitu. Tapi itu udah lulus jadi finalis. Itu sudah lulus jadi finalis. Oke. Berarti sudah ikut karantina itu berarti sudah oke lah kalau sudah finalis ya. Iya. Oke, tapi untuk yang grand finalnya berarti road to grand final ya berarti ya. Road to grand final di situ malah nanti diseleksi lagi. Iya. Seleksinya online juga. Kalau grand final itu nanti saat grand final itu juga diseleksi sama jurinya. Pas grand final sih Iya, diseleksi sama juri diseleksi. Oke, siap. Oke, Prila, kok ada nakal lewat kah? Ada yang mau lewat. Oke, Nusana sadanya kita akan lanjutkan lagi pembicaraan kita dengan Prila, tapi setelah pesan-pesan berikut ini jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko Tampeknyo. Oke, kembali lagi kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknyo. Nah, Nusana sadonyo jangan lupa saksikan Tampek Motako setiap hari Senin dan Selasa pukul 2 siang di TVRI Sumatera Barat. Bisa sanak tonton di TV atau bisa juga sanak tonton live streaming di Instagram, Facebook maupun YouTube-nya TVRI Sumatera Barat, atau bisa sanak download aplikasi TVRI Klik di Play Store atau di App Store. Nah, kita lanjutkan pembicaraan kita bersama Uni Prila ya. Iya. Ada panggilan lainnya enggak? Misalnya biasanya kan kayak awak Desbi biasanya kan dipanggil ganteng gitu kan. Kalau Prila apa panggilan lainnya? Emang Prila? Iya, emang Prila aja. Oh, bukan Ila gitu ya? Enggak. Oke, siap. Prila, Ikon berarti sudah masuki bulan kedua setelah penobatan. Ya. Biasanya kegiatannya apa-apa aja sih setelah dinobatkan? Kegiatan setelah dinobatkan, jadi masing-masing dari kami itu ada program tersendiri. Nanti digabungkan sesama finalis gitu. Kemudian nanti kami akan bekerja sama untuk melaksanakan prokernya gitu. Oh, berarti setiap finalis tadi yang pemenang yang sudah dinobatkan tadi punya proker masing-masing. Iya. Program kerja masing-masing. Itu yang bikin emang masing-masing juga atau sudah disiapkan template sama panitia? Masing-masing. Oh, masing-masing. Nanti dikumpulkan, dikerjakan bersama-sama gitu. Iya. Oh, oke. Yang Prila sendiri apa prokernya? Kalau saya itu pengabdian saya itu mengenai edukasi stunting. Edukasi stunting. Iya. Wah, ini sedang kasus apa? Hal yang sedang ange bana dibicarakan oleh masyarakat ya. Dan diangkat oleh Prila stunting. Nah, kenapa pilih yang tema stunting? Karena kalau dari saya sendiri kan saya anak kesehatan gitu. Saya harus lebih peduli tentang apa sih masalah kesehatan di sekitar kita yang bisa kita bantu gitu, bisa kita cegah gitu. Jadi saya tuh selagi saya masih bisa gitu membantu memberikan materi kepada orang-orang yang belum tahu gitu. Jadi kita bisa sharing-sharing gitu. Oke. Bisa juga sekalian mencegah. Oh, sekalian mencegah. Iya. Terutama yang tentang stunting ya. Iya. Oke, pemilihan stunting sendiri mungkin karena banyak ditemukan sekarang ini tentang anak-anak yang stunting ya. Stunting. Jadi dengan ada pencegahan bisa menekan angka stunting di Indonesia, terutama untuk karena kita perwakilan di Sumatera Barat, untuk di Sumatera Barat dulu ya. Oke, biasanya yang proker itu dijalankan itu akan bekerja sama dengan puskesmas atau gimana sih? Bisa, nanti kita akan mengajak orang-orang yang bisa bekerja sama dengan kita gitu. Karena tidak mungkin juga berdiri sendiri kan. Kita harus mengajak orang-orang yang bisa diajak kerja sama. Oke, kok menarik sebenarnya tentang stunting kok. Kalau boleh tahu ya, kok seketik tentang stunting dulu ya. Mau tahu ada kawan-kawan yang penasaran. Stunting itu pengertian sebenarnya apa sih stunting? Soalnya kalau pemikiran orang
anaknya agak ketek tuh stunting sih namun padahal apanya pendek juga gitu. Bisa dijelaskan? Kalau stunting itu dia tuh kekurangan energi kronis, kekurangan gizi kronis pada manusia gitu, pada anak-anak. Kekurangan gizi kronis. Iya. Kekurangan gizi kronis kok karena ada orang kesehatan ya Wak, kurang paham. Vitamin kah, karbohidrat kah, protein kah? Kekurangan protein. Kekurangan lebih ke protein. Oh, oke. Siap, makanya ada bagi-bagi telur gitu ya, telur rebus gitu. Protein. Oh, siap. Nah, kembali lagi ke tentang ajang Putri Kampus Sumatera Barat ini. Berarti kegiatannya ada prokernya masing-masing, dikerjakan sendiri-sendiri, bisa bekerja sama dengan dinas terkait ya. Berarti teman-teman lain bisa jadi temanya bukan itu ya? Bisa juga sama, kalau sama nanti tinggal bekerja sama. Oh gitu. Iya. Nah, yang program dari Prila sendiri ini selama 1 tahun ke depan kah atau ada kegiatan lain yang dikerjakan selama menjadi Putri Kampus ini? Kalau itu selama 1 tahun ke depan. Oh, berarti yang program stunting ini selama 1 tahun ke depan akan dikerjakan. Sembari kerjaannya yang lain, maksudnya apakah hanya fokus di satu tema ini aja atau beberapa tema gitu? Kalau teman saya nanti masih banyak kan tema-tema lainnya. Teman saya nggak mungkin bekerja sendiri gitu, jadi saling membantu sesama finalis putra-putri kampus Sumatera Barat. Oh, berarti saling membantu kegiatan teman yang lain juga. Iya, masing-masing punya kegiatan. Oh, berarti tidak menutup kemungkinan juga teman-teman yang lain juga membantu Prila dalam mewujudkan program kerjanya. Iya. Oh, oke. Nah, ini tema yang diangkat cukup bagus dan sangat relate untuk kehidupan masyarakat sekarang, apalagi di usia-usia di bawah 5 tahun ya. Bahkan stunting itu sendiri bisa dicegah dari sebelum nikah ya? Bisa ya? Iya, bisa. Oke, bisa diprogram ya? Mencegah anemia pada remaja. Oh, dari anemia awalnya? Oh, oke. Kok banyak yang bisa dikupas. Kalau kita cari waktu yang lain kita bahas tentang stunting ya. Oke, lanjut tentang Putri Kampus. Sebagai Putri Kampus, suka dukanya apa selama mengikuti kegiatan atau setelah mengikuti kegiatannya? Suka dukanya seneng karena menambah pengalaman baru di sini, dapat teman-teman yang hebat, dapat kakak abang yang hebat gitu. Kemudian juga kan eventnya dihandle sama Sultan Manajemen Indonesia. Ini saya mendapat banyak pelajaran karena selama karantina itu saya juga diajarin gimana caranya jadi influencer, gimana caranya membuat konten gitu. Karena kan dari sponsor itu memberikan produk atau apa, nanti kami promosikan gitu. Kita juga belajar jadi influencer. Kemudian juga mendapat teman-teman yang hebat gitu. Karena berarti juga diajarkan sebagai influencer. Iya. Diajarkan konten, diajarkan ngedit. Oh. Iya. Berarti kalau di pikiran saya yang sebagai finalis untuk Putri Kampus atau Putra Kampus itu hanya diajarkan semacam yang 3 tadi, brand beauty and behavior yang berhubungan dengan itu aja. Tapi juga dalam kegiatan-kegiatan yang menjangkau hal-hal lain seperti konten kreator gitu juga ya. Influencer, konten kreator, diajarin bikin konten, diajarin ngedit ya. Oh, itu juga berhubungan dengan misalnya ke awak konten, awak edit, tapi tema konten itu masih berhubungan dengan Putri Kampus gitu ya. Tentang mengenai sponsor biasanya kalau buat konten. Oh, dengan yang berhubungan dengan sponsornya. Oke, itu baru sukanya. Sekarang dukanya seperti apa? Kalau dukanya mungkin cuman kecapean ya. Oh. Mungkin karena kegiatannya penuh gitu. Kemudian juga harus mengatur waktu berdasarkan jadwal kuliah gitu, harus ada yang dikerjakan gitu. Oke. Berarti kegiatannya ini cukup padat berarti ya? Sampai saat kelelahan. Karantina gitu. Oh, yang pas karantina juga. Oke. Berarti harus bisa membagi waktu yang mana yang kuliah juga wajib nih. Iya. Ya, apalagi jadwal kuliah untuk kedokteran kan cukup padat juga. Iya. Tambah lagi kegiatan karantina ini. Berarti bagaimana kita memanajemen waktu ya.
Oke, siap. Kita ada yang lewat lagi nih. Oke, sanak-sanaknya kita akan kembali lanjutkan pembicaraan kita bersama Uni Prila, tapi setelah pesan-pesan berikut ini jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko Tampeknyo. Oke, Basu balik kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknyo. Nah, sanak-sanaknya jangan lupa saksikan Tampek Motako setiap hari Senin dan Selasa pukul 2 siang di TVRI Sumatera Barat. Bisa sanak tonton juga live streaming di Instagram, Facebook maupun YouTube-nya TVRI Sumatera Barat, atau sanak download aplikasi TVRI Klik di Play Store atau di App Store. Nah, kita lanjutkan pembicaraan kita bersama Uni Prila. Nih, selain jadi duta kampus ya, putri kampus, kegiatan Uni kan kuliah. Ada kegiatan lain enggak? Kalau kegiatan lain saya ada aktif di unit kegiatan mahasiswa di tingkat universitas UKM Pendekar. Saya masih aktif di sana. Pendekar. Iya. Itu bela diri tuh. Iya. Ya. Wah, kok cukup mind blowing ya, cukup mind blowing. Seorang anak kedokteran ikut putri kampus, tapi kegiatan lainnya ikut pendekar. Wah, kenapa ikut itu? Karena saya dulu waktu SMP itu saya suka dengan bela diri, kemudian waktu kuliah jadi teringat kembali kan, coba nggak ada salahnya untuk mencoba lagi gitu. Akhirnya saya sekarang aktif di organisasinya, cuman sekarang sudah jarang latihan gitu. Oh, oke. Tapi masih aktif di organisasinya. Itu di situ pakai sabuk-sabuk gitu ya, Nak? Iya. Sudah sabuk bara? Saya sabuk. Sabuk apa? Saya jarang latihan jadi sabuk kuning. Sabuk kuning. Iya. Oh, oke. Itu sudah dimulai dari awal kuliah. Dari semester 3. Dari semester 3 Iya. ikut pendekar. Oh, keren. Wah, juga banyak juga kawan-kawan situ dulu tuh. Di pendekar Yunan ya. Terus selama jadi putri ini kan seorang Prila juga seorang mahasiswa kedokteran ya. Terus memilih putri kampus ini. Emangnya nanti ada target apa sih dalam kehidupan Prila? Ini dua hal yang cukup berbeda gitu. Iya. Jadi awalnya itu kan saya sudah beberapa tahun belakangan ini gitu. Saya berpikir habis tamat dokter gitu mau ngapain gitu. Nah, saya itu berminat di bidang estetika gitu. Estetika. Iya. Oke. Bidang kecantikan. Kok beda lo lah ya kau? Di bidang kecantikan. Berarti kegiatannya? Berarti kegiatannya nanti mengenai estetika kulit wajah gitu. Oh, berarti setelah tamat dari kedokteran ini lebih, ibaratnya itu ya, spesialisasinya lebih ke kulit ya. Iya. Kulit wajah apa sih? Dermatologi ya, Bah? Ya gitu ya. Oke. Berarti yang menghubungkan antara si putri kampus ini dengan kedokterannya adalah mau mengambil yang berhubungan dengan kecantikan kulit dan wajah. Dari situ benang merahnya ya. Iya. Oke, keren-keren. Terus target kedepannya apa? Jadi kan karena saya itu ingin menjadi influencer gitu. Saya ingin menjadi orang yang dikenal orang gitu kan. Kalau misalnya ingin membuka klinik kan jadi tahu itu siapa sih dokter ini gitu, siapa sih dia gitu. Jadi orang tuh lebih mengenal orangnya gitu. Sosok ya? Iya, sosoknya. Oke, berarti mulai dari sekarang mencoba untuk membangun personal branding ya? Iya, Personal memang. branding sebagai mahasiswa UNAN yang fokus yang fokus di bidang kecantikan. Iya. Oke, berarti sekarang udah mulai konten. Kalau belakangan ini beberapa bulan lalu itu saya sempat mendapatkan endorse dari Teraskin, jadi saya membuat konten mengenai Teraskin, mengenai skincare. Oh, mengenai skincare. Oh, oke, berarti sudah mulai mengarahkan personal brandingnya di bidang kecantikan. Iya. Oh, tapi nanti suatu saat mau bikin klinik sendiri ya gitu ya? Bukan? Iya, mungkin. Tapi Bikin masih rencana gitu. rencana membuka klinik sendiri. Kalaupun nanti keluar satu brand, orang sudah percaya dengan akan sosok seorang Prila. Oh, oke, keren-keren. Nah, untuk mencapai itu kan cukup punya waktu yang cukup panjang ya. Kini masih kuliah, tapi sudah digeser-geser sekarang udah jadi influencernya. Itu ada punya target sendiri nggak sih? Di tahun sekian saya harus bisa mewujudkannya.
Sebenarnya kalau soal mewujudkan itu kan sulit ya. Jadi saya itu tidak pernah berpatokan harus tahun segini, di tahun ini saya harus ini gitu. Jadi yang penting saya ada niat, saya ada tekad dari diri sendiri gitu. Apa aja sih yang mau dikejar gitu. Saya suka memikirkan hal-hal itu kan, apa aja yang mau dikejar. Jadi pelan-pelan diwujudkan satu persatu gitu. Karena nggak mungkin kalau misalnya kita targetin harus terlalu berambisi, itu kan tidak baik juga gitu. Oke, siap. Kalau terlalu diambisi banana, Iya. Beko kecewa Beko ya kalau Iya. tidak tercapai. Oke, sebenarnya di bidang ini, di bidang putri kampus ini masuk ke pageant nggak sih ya? Ya pageant kayak pageant gitu ya. Bisa dibilang. Bisa dibilang kayak pageant gitu. Terus di kedokteran itu sudah cita-cita dari kecil nggak sih? Atau sebuah cita-cita yang dari kecil sebenarnya pengen jadi ini, tapi ternyata sudah besar malah berubah gitu. Cita-cita ketika apa? Dulu waktu kecil dari kecil pengen jadi dokter sih. Oh, dari Iya, kecil dari jadi pengen kecil. dokter. Oke, berarti terwujud lah ya. Hampir terwujud lah ya. Insya Allah. Kalau yang bidang kecantikan kok, yang tadi mencari lihat di TV, nak. Iya. Ya, oke, berarti satu persatu mimpinya sudah mulai terwujud. Oh, oke, keren karena fokus tadi ya. Fokus di bidangnya, fokus dengan cita-citanya, dan sekarang sudah mulai langsung jadi influencer juga. Semoga berhasil ya. Iya. Oke. Nah, boleh diceritakan nggak tips untuk meraih yang bisa mewujudkan apa yang diinginkannya tadi? Kalau mewujudkan tentang apa yang diinginkan gitu, kita harus tahu dulu apa sih kapasitas kita untuk mencapai hal yang kita inginkan dan apa kelebihan kita gitu. Kita harus sabar juga untuk Oke. menempuh apa yang ingin kita cari gitu. Kita harus tahu kapasitas kita sampai di mana dan kita harus memaklumi kalau misalnya ya kita sudah sampai di sini dan kita sudah berusaha gitu. Apapun hasilnya yang terjadi itu kita sudah berusaha. Oh, oke, siap-siap. Nah, terakhir, kok sebelum kita closing ya, apa satu quote terbaik untuk kawan-kawan di rumah untuk bisa mewujudkan cita-citanya atau untuk bisa jadi putri kampus kok? Agak tips dan trik untuk kawan-kawan. Tipsnya satu kata, no pain no gain sih. No pain, no gain. Wah, Iko kayak Gatot Kaca. No pain, no gain. Kayak iklan aja gitu loh gitu. No pain, no gain. Tidak ada rasa sakit, berarti tidak ada yang bertumbuh ya. Itu bahasa Indonesia ya, nggak salah betul. Yang penting untuk mewujudkan suatu cita-cita yang ingin kita wujudkan, kita harus namanya akan bertemu dengan kata pain, yaitu kesakitan atau luka segala macamnya. Jadi untuk mewujudkannya kita akan bertemu dengan hal-hal buruk tentunya, hal-hal yang negatif, tapi untuk bisa membangun kita lebih baik lagi untuk mewujudkan cita-cita kita tersebut. Oke, terima kasih Uni Prila sudah datang ke Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Semoga makin sukses ke depannya. Iya, Dan terus sama-sama. menginspirasi. Siap. Oke, dan selanjutnya demikianlah bincang-bincang kita bersama Uni Prila Dwi Sasondria. Semoga banyak hal positif yang bisa kita petik dari pembicaraan singkat kita ini. Saya Desbi Sugari dan kru yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.